Kali ini kita akan coba bahas tentang OpenCV Object Detection ya. Object Detection di OpenCV itu bisa pakai algoritma apa sih gitu ya. Nah, ini salah satu yang populer gitu ya. Ada dua hal yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu tentang Cascade Classifier itu sendiri, cara menggunakannya, terus menggunakan pre-trained model gitu ya, yang udah orang trainingkan, kita apply di program OpenCV kita. Terus setelah itu juga kita akan coba untuk melakukan proses training model sendiri menggunakan hard cascade classifier di OpenCV. Nah, langsung aja nih kita mulai dari import library-nya dulu nih. Kita perlu library OS seperti biasa untuk baca file system. OpenCV library OpenCV-nya tentu saja. Library NumPy, library Matplotlib juga ya. Kita run. Nah, sebelumnya pernah dengar Cascade Classifier nggak, Mas? Sekilas pernah sih, Mas. Pernah ya? Nah, Cascade Classifier ini adalah Sekilas algoritma pernah. untuk klasifikasi ya, dari namanya juga Cascade Classifier. Artinya dengan hard Cascade Classifier atau Cascade Classifier ini, ya kita bisa mengklasifikasikan objek. Intinya seperti itu. Nah, di OpenCV ini ada yang disebut dengan hard feature based cascade classifier. Nah, ini tuh sebenarnya diadaptasi dari risetnya Paul Viola sama Michael Jones. Makanya si cascade classifier ini familiar orang sebut namanya sebagai Viola Jones algorithm ya. Dulu mereka bikin riset, ada riset papernya gitu, namanya Rapid Object Detection Using a Boosted Cascade as Simple Features di tahun 2001. Jadi boleh dibilang nih lumayan udah lama banget gitu ya. Ya 19-20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Nah, bagaimana cara kerja si Cascade Classifier ini dalam mendeteksi objek gitu ya. Seperti kita tahu ini, hari ini kita akan gunakan Cascade Classifier untuk mendeteksi wajah ya. Jadi kita kasih gambar dan kita suruh si algoritmnya itu untuk mendeteksi lokasi dari wajah yang ada gitu ya. Mulai dari lokasi, ya berarti kan kalau lokasi wajah berarti koordinatnya ya, XY-nya, lebar tingginya berapa gitu. Nah, untuk mendeteksi objek gitu ya, di dalam Cascade Classifier, hard cascade menggunakan yang namanya hard feature ya. Nah, hard feature ini layaknya kalau misalkan kita udah belajar deep learning mungkin pernah dengar convolutional kernel ya. Nah, ini di hard feature ini sama juga seperti convolutional kernel. Intinya dia itu berupa matriks gitu ya, dua dimensi yang kita bisa transform kan, yang kita bisa hitung ke dalam gambar. Misalkan dalam hal ini adalah gambar Lena ini ya. Nah, si hard cascade mampu mendeteksi wajah atau bukan wajah dengan mengapply edge hard feature ini ya. Di hard feature tuh ada beberapa jenis yang bisa digunakan. Pertama ada edge feature, ada line feature, ada center surrounded feature ya. Nah, fitur-fitur ini maksudnya gimana sih? Kok bisa dengan fitur kotak-kotak hitam putih kayak begini, kita bisa mendeteksi ada objek, misalkan katakanlah wajah atau bukan gitu ya. Bagaimana bisa? Nah, ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ketika sebuah si hard cascade dihadapkan pada sebuah gambar dan ketika dia berusaha mencari ini gambar wajah atau bukan, dia akan mengapply hard fitur semacam ini ya. Nah, ke dalam seluruh frame yang ada gambarnya ini. Nah, dia akan coba apply dan cek gitu ya. Kriteria dari wajah, dia itu terdiri dari edge fitur ya, yang berbentuk seperti ini. Nah, ini edge fiturnya kan ada yang macam-macam ya. Ada yang vertikal, horizontal, miring kanan, miring kiri. Nah, di sini ada edge fitur, terus ada line fitur untuk menandakan ini bagian hidungnya, dan ada edge fitur lagi ya untuk area mulut gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ini matching nih, fiturnya bentuknya seperti ini, kemungkinan besar area ini adalah area wajah. Nah, seperti itu si hard cascade mendeteksi apakah di area sebuah lokasi gitu ini merupakan wajah atau bukan.
Nah, ini contoh ilustrasi lainnya di gambar yang ukurannya 24 kali 24 pixel gitu ya. Di mana si edge feature dan ya si edge feature ini di-apply ke dalam gambar 24 kali 24 pixel ini untuk mendeteksi di mana lokasi dari wajahnya gitu ya. Nah, ini kan cuma sebatas 2 dimensinya gitu. Terus gimana kalau misalkan aktualnya gitu ya. Ini kalau divisualisasikan proses pencarian wajah dan bukan wajahnya tuh jadi seperti ini gitu ya. Jadi si Harvey Turing itu dia akan melakukan proses kayak scanning gitu ya ke seluruh wilayah di dalam gambar sehingga nantinya tuh didapatkan konfigurasi seperti ini nih yang mengindikasikan kalau daerah tersebut adalah daerah wajah. Dia akan coba scan dengan berbagai ukuran. Kalau matching, wah berarti di area tersebut gitu ya kemungkinan besar ditemukan wajah. Nah, ini proses convolving ya, jadi proses sliding window, pergeseran kotak merahnya itu dia bakal bergeser dari kiri atas sampai kanan bawah gitu ya, untuk mencari susunan fitur seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu tuh, kalau misalkan apa ya, high level teorinya lah ya, kalau lebih dalamnya mungkin bisa dikupas secara matematisnya, tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Nah, kita akan coba gunakan bagaimana nih menggunakan si cascade classifier di OpenCV ya. Nah, di OpenCV ini kita bisa gunakan cascade classifier untuk meng-create objek objek modelnya lah boleh dibilang ya. Nah, si cascade classifier ini akan membaca sebuah file formatnya .xml ya, Mas. Nah, di sini kita udah punya file-file XML tersebut ada di folder hard cascade ya. Harusnya di Masnya juga ada ya. Di folder hard cascade seperti ini. Nah, ini formatnya kan XML semua. Nah, file XML ini apa gitu. Jadi di file XML ini disimpan data-data yang istilahnya pada intinya kayak model lah kalau misalkan ya di machine learning ya. Yang pada intinya si file XML ini bisa menunjukkan di daerah mana pada gambar yang ada wajahnya gitu ya. Nah, pertama berarti si XML-nya perlu dibaca dulu dengan menggunakan CV2 Cascade Classifier. Nah, di Cascade Classifier ini dia punya metode ya yang bisa kita panggil. Kalau udah kita baca, kita misalkan kita create objek namanya face gitu ya, face cascade gitu ya. Nah, di face cascade objek tersebut nih ada metode yang kita bisa panggil namanya detect multiscale ya. Nah, ketika kita panggil detect multiscale, nah otomatis kita bisa detect apakah ada wajah atau enggak di dalam gambar yang kita berikan gitu ya. Nah, di mana gambar yang bisa kita kasihnya gitu ya. Nah, ini nanti di bagian detect multiscale-nya ini ya. Nah, di sini bisa dilihat si detect multiscale-nya itu dia perlu gambar grayscale untuk diproses. Nah, jika dilihat lebih dalam, si detect multiscale ini ada beberapa parameter yang bisa kita atur-atur, Mas nih. Ini berguna di beberapa kasus ya. Ataupun kalau misalnya kita terlalu bingung gitu berapa parameter yang pas, itu kita bisa biarkan default gitu ya, nggak usah kita set. Nah, di sini ada parameter scale factor ya. Scale factor ini yang paling sering diubah. Jadi scale factor ini memungkinkan kita mereduksi dimensi citra yang kita inputkan. Karena bisa dibilang seperti ini. Coba bayangkan gitu ya, Mas. Dataset yang digunakan untuk mengenerate file XML ini bisa saja berbeda dengan yang kita gunakan. Contohnya di sini si gambar lena.jpg gitu ya. Nah, contohnya saja di sini dataset katakanlah gitu ya. Dataset untuk membuat file XML ini adalah size-nya 24 x 24 pixel. Pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan gambar lena yang akan kita masukkan, yang notabene harusnya di atas 200 pixelan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi perbedaan ukuran yang jomplang ini? Kalau kita scan dengan bentuk Harvey Tour seperti ini, bagaimana bisa kita yakin kalau wajah yang besar ini bisa direpresentasikan sama seperti datasetnya yang cuma 24 x 24 pixel. Nah, ini bisa dimungkinkan melalui parameter detect multiscale ini. Dan melalui function si metode detect multiscale ini ada parameter scale faktornya ya. Nah, si scale faktor ini mengontrol seberapa besar gambar ini harus dibagi lagi sampai akhirnya tuh di hasil pembagiannya itu bisa ditemukan wajah gitu. Jadi mulanya dia akan
scan di gambar utuhnya gitu ya, yang ukuran katakanlah 200 kali 200 pixel. Kalau misalkan rasionya itu setengahnya gitu ya, maka nanti ketika nggak didapatkan di frame utama, dia akan resize menjadi lebih kecil, terus scan lagi di yang area yang lebih setengahnya lebih kecil. Perkecil lagi, perkecil lagi, perkecil lagi, sampai didapatkan wajah. Kalau nggak dapat ya berarti nggak ada gitu ya, nggak ada di gambarnya. Nah, seperti itu cara si detect multiscale mendeteksi apakah ada wajah atau enggak di gambar. Jadi semacam apa ya? Multi stage ya, bertingkat gitu ya. Jadi dia cari di frame yang utama, dia resize jadi kecil, cari lagi, kalau masih nggak ketemu, resize lagi jadi kecil, dan seterusnya. Nah, scale factor ini adalah rasio resize-nya itu ya. Kalau minimum neighbor ini mengontrol jarak antar objek yang akan menjadi kandidat wajah lah, atau kandidat objek yang dideteksi. Karena bisa jadi misalkan di satu lokasi ada satu hasil deteksi ya. Misalkan objeknya sebenarnya satu tapi kotaknya bisa banyak gitu ya. Ini memang algoritmnya bisa bukan error ya, jadi false detection semacam itu gitu. Nah, ini kita bisa buat hasil boxnya cuma satu gitu ya, dengan mengatur minimum neighbors-nya. Jadi kita bisa atur misalkan dalam jarak pixel berapa ini hanya boleh ada satu kotak gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 2 ya ini dianggap jadi satu kotak gitu, satu objek yang sama. Nah, ini kita pakai parameter min neighbors. Kalau parameter flag ini mostly nggak perlu kita atur-atur ya. Minimum size ini untuk mengontrol seberapa besar objek yang akan terdeteksi gitu ya. Ini mengatur ukuran kotak yang akan di-create nantinya. Minimumnya berapa, misalkan katakanlah 20 ke 20 pixel gitu ya. Maksimum size misalkan ya berarti ukuran maksimum wajah yang bisa terdeteksi atau objek yang akan dideteksi. Ya bisa 50 ke 50 pixel misalkan atau berapapun. Tapi kalau kita nggak ingin batasin ya kita bisa biarkan default. Nah, kurang lebih seperti itu Mas, cara hard cascade-nya ya untuk digunakan di OpenCV. Kita langsung aja nih cobain si kelas tadi cascade classifier, kita create objeknya. Di sini saya kasih nama face cascade ya. Dan di sini saya baca XML yang frontal face default, ya otomatis ini untuk ngebaca wajah ya. Nah, terus setelah saya create objek face cascade, saya selanjutnya baca gambar lena.jpg-nya ya. Ini saya imret. Selanjutnya saya convert ke grayscale. Nah, ini karena memang si detect multiscale-nya dia perlu grayscale image ya. Nah, di sini 1,3 ini adalah scale faktornya ya. Dan minimum neighbors-nya saya set 5 gitu ya. Nah, setelah itu setelah saya panggil detect multiscale terhadap gambar grayscale-nya ini, akan dihasilkan sebuah variabel namanya face ya. Di dalam face ini tuh dia semacam list gitu. List lokasi wajah yang terdeteksi gitu ya. Kalau di dalam list tersebut ada data ya, masing-masing elemen datanya itu punya poin seperti ini ya. Posisi X, Y, lebar, dan tingginya. W, dan H-nya. Nah, masing-masing X, Y, W, dan H ini ya kita bisa apply-kan ke dalam gambar untuk ngedraw rectangle misalnya. Ya kan contohnya bisa seperti ini. Jadi XY pojok kiri atasnya, karena draw rectangle itu perlunya pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Berarti untuk membuat pojok kanan bawah dari posisi wajahnya kita tambah ini. Pojok kiri atas ya X-nya ditambah W, Y-nya ditambah H. Sehingga setelah kita selesai draw rectangle, kita bisa show dan kita bisa ya lihat resultnya ya. Ini kita coba. Nah, di sini bisa dilihat ya hasil deteksinya untuk yang lena.jpg ya. Tepat di bagian wajahnya dia bisa detect dengan baik kalau ini wajah gitu ya. Harusnya di yang Masnya juga sama juga berhasil. Iya, Mas. Nah, dengan seperti ini kan bisa kebukti gitu ya, si file XML ini tuh bisa ngebantu untuk mendeteksi objeknya ini ya. Tergantung ya XML-nya untuk apa. Contohnya ini XML untuk face detection. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Mas, itu kan dari gambar itu dia di scan ya. Itu berarti prosesnya cepat banget ya, Mas? Boleh dibilang sebenarnya tergantung komputer ya.
Kalau yang kita rasakan barusan seperti tampak cepat ya karena mungkin pemrosesan di komputernya ya bagus gitu ya. Boleh dibilang juga hard cascade ini speed processingnya itu lambat ya, tapi lumayan akurat gitu. Karena memang boleh ya algoritma apa istilahnya gak terlalu ya gak advance banget gitu ya, tapi cukup gitu untuk mendeteksi objek gitu ya. Berarti kalau real time gitu pakai kamera tergantung dari kameranya juga itu ya Mas ya? Kameranya juga mendukung. Ya tentu saja yang paling utama adalah kemampuan processing dari komputer yang kita gunakan. Kalau di laptop mungkin mulus ya, seperti tanpa jeda gitu ya Mas. Tapi mungkin lain cerita kalau kita run di Raspberry, apalagi kalau window-nya itu besar gitu, image yang kita proses itu besar. Videonya misalkan katakanlah size-nya 4K ya, pasti nge-lag banget gitu ya. Atau 1020 kali 720 misalkan ya, itu kan lumayan gede. Tapi kalau di ya 640 kali 480 ya mungkin masih bisa lah di running di Raspberry. Kurang lebih seperti itu. Ini file XML itu kan isinya yang angka-angka doang gitu ya Mas kalau nggak salah. Betul, itu tuh disebutnya tuh file vektor datanya lah ya. Di bawah kita akan coba buat si file XML ini Mas. Kita akan coba training, Oh gitu. kita create sendiri gitu kan. Karena kan selama ini kalau pakai Hardcascade pasti selama ini kita tahunya ya pakai aja yang orang-orang bikin gitu kan. Yang bahkan mungkin kita pakainya yang default bawaan OpenGV gitu kan, yang entah itu untuk detect frontal face atau detect apapun gitu ya. Berarti kita bisa bikin label-label sendiri gitu ya Mas? Bisa, kita misalkan untuk deteksi apalah gitu ya, nanti di bawah kita akan coba. Oke. Walaupun memang realnya kalau untuk nge-training, contohnya ini kayak frontal face default ini, kalau nggak salah dia tuh butuh waktu sampai 3 hari untuk selesai gitu ya. Tapi malam ini kita demoin aja, nggak sampai 3 hari kita tungguin gitu ya. Pakai ini saya juga tadi siapkan 500 sampel ya, sedikit banget gitu ya. 500 sampel positif dan negatif. Jadi paling nggak buat ngedemoin aja, oh caranya kayak begini. Selebihnya kalau masnya untuk bermain-main di real case, berarti kan datasetnya harus lebih banyak dan tentu saja parameternya harus dibuat lebih lebar, maksudnya lebih besar gitu untuk mengakomodir akurasinya biar lebih bagus. Nah ini barusan ngedis ya. Mas kalau 500 sedikit emang standarnya tuh bagusnya berapa Mas? Bagusnya nggak ada rumusan pasti. Intinya kalau pas kita coba, nantinya itu ada parameter ya akurasinya boleh dibilang ya. Kalau akurasinya udah bagus, ya berarti kita berhenti di sana. Di dataset sebanyak itu kita udah cukup gitu. Gitu. Iya Mas. Bahkan dulu kayaknya pas awal pertama kali saya nge-training sendiri Hardcascade tahun berapa ya? 2014. Ngedeteksi bullpen dan bukan bullpen. Gambar bukan bullpennya itu bisa sampai 1000-an. Gambar bullpennya cuma 700 gitu ya. Segitu loh. Itu juga kurang akurat gitu. Mungkin proses trainingnya kurang lama atau apa gitu. Waktu itu saya juga lupa awal-awal ya. Nah tapi ya setelah kesini ketahuan, oh ini dari jumlah banyaknya dataset berpengaruh, dari parameter yang kita setting juga berpengaruh, menentukan seberapa akurat XML file nanti yang dihasilkan. Dan tentu saja nanti persyaratan datasetnya ya, nanti kita akan coba jelaskan lah datasetnya itu harus gimana aturan-aturannya. Oke Mas, oke. Nah itu barusan ini yang frontal face default, ini kan ada banyak, ini kita bisa coba-coba juga yang lainnya, ini kayak ada hard cascade eye ya. Sama juga seperti di atas, cuma untuk mendeteksi mata ya. Kalau kita running, ya bisa terdeteksi seperti ini. Nah, terus juga bisa kita combine gitu ya, keduanya ini kan untuk yang wajah dan mata gitu ya. Jadi untuk mendeteksi mata enaknya kita deteksi wajah dulu baru apply deteksi mata gitu ya. Bahkan di sini saya combine juga untuk yang cascade smile ya, di sini juga ada kalau nggak salah ya. Nah ini hard cascade smile XML. Tiga-tiganya saya create objeknya ya. Face cascade, eye cascade, sama smile cascade. Terus gimana caranya numpuknya jadi satu ya. Nah ini gampang. Karena kita tahu mata dan mulut itu pasti ada di area wajah gitu ya. Nah pertama saya detect dulu wajahnya. Nah pakai face cascade. Nah, udah kedeteksi wajahnya, di sini saya akan coba crop gitu ya. Akan coba crop si area wajah tersebut dengan ukuran yang udah diberikan gitu ya. Kenapa harus di crop? Karena untuk selanjutnya di-apply ke cascade yang untuk mendeteksi mata dan mulut ya.
Kalau caranya nggak gini, bisa jadi misalkan kedeteksi bentuknya kayak mata tapi bukan di area wajah gitu kan, bisa aja kan? Karena dia mendeteksi kemiripan sebenarnya si hair cascade ini. Nah, tapi kalau wajah, si mulut dan mata kan udah pasti di dalam wajah kan. Makanya alur yang benar itu kita detek wajahnya dulu, dapat area wajahnya kita crop. Ini saya kasih nama ROI gray sama ROI color, kalau yang RGB-nya. Nah, ke detect multiscale yang eye cascade sama smile cascade saya masukin tuh yang ROI gray-nya seperti ini. Nah, terus habis itu ya saya draw aja rectangle di dalam hasil cropnya tadi ya. Nah, draw rectangle ROI color dan di sini ada yang dari RGB-nya ya. Nah, setelah itu saya show aja gitu. Nanti hasilnya bisa kita lihat ada wajah dan mata dan mulutnya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita pengen mengapply multiple cascade classifier model di dalam satu gambar. Kurang lebih seperti itu. Ini kan wajahnya cuma satu nih Mas. Kalau wajahnya misalkan ada beberapa gitu masih tetap bisa ngebaca dia. Masih tetap bisa ngebaca. Ini kalau nggak salah ada file juga ya di sini yang ini family. Family ada, people ada, kita coba ya. Dua gambar ini kita coba baca nih pakai yang atas dulu lah, yang sederhana. Kita coba pakai family.jpg ya. Nah, di sini kelihatan ya. Dia berhasil mendeteksi semua wajahnya ya. Walaupun ini kegedean gambarnya bisa di-resize sebenarnya kalau kegedean. Nah, jadi karena kenapa kok bisa detect banyak wajah ya? Karena ini metode kan detect multiscale, dia bisa ngasilin banyak wajah seperti ini ya. Makanya di sini kita looping kan. Jadi kalau ada lebih dari satu wajah ya kita draw lagi gitu ya. Terus yang coba yang satu lagi yang people.jpg bisa nggak? Ini harusnya bisa sih. Nah, hanya beberapa. Kenapa ini nggak kedeteksi? Miring ya Mas wajahnya. Iya, betul. Karena bisa jadi si model yang frontal, kan ini frontal face ya, berarti ngadep ke depan gitu. Kalau miring berarti kan area mata satunya nggak terlalu jelas di scan gitu ya. Karena seperti tadi saya bilang, si hard cascade ini kan ngedeteksi menggunakan hard fitur. Kalau hard fiturnya dibentuk dari kedeteksi ada area mata dua gitu ya, hidung sama mulut, mata satunya nggak jelas, ya bisa jadi nggak dia bisa detect dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Dan bahkan ini bisa jadi lebih dari satu ya, bisa ada false detection seperti ini. Iya. Nah, itu memang ya boleh dibilang kekurangan dari algoritmnya ya. Bisa ada false detection-nya lah. Nggak selalu akurat. Itu ternyata bisa ya untuk yang multiple. Selanjutnya juga hard cascade ini tuh ya bisa kita combine juga dengan kamera ya. Jadi bisa untuk streaming, detect di wajah, bisa mulus atau enggak gitu ya. Ini saya gabungin ini program untuk play video ya, menggunakan ngakses kamera di laptop, indeksnya makanya di sini 0. Saya load yang si frontal face default ya. Dan di sini ya saya convert tiap frame-nya ke dalam grayscale, habis itu saya detect multiscale. Tiap face yang kedeteksi saya draw rectangle, saya show dengan nama window detect face ya. Ini kita coba running. Kalau di masnya ada kamera PC atau built-in webcam kamera di laptop, ya harusnya bisa sama juga bisa ya. Iya. Nah, ini desainnya udah muncul. Ya lumayan real time, tapi kalau misalkan saya ini di belakang mic ketutup ya, dia masih bisa ya. Iya. Asal ngadep ke depan, tapi kalau miring, nah udah nggak bisa. Oh iya, miring nggak bisa ya. Miring nggak bisa, tapi kalau ngadep, ini coba aja tutup pakai mulut misalnya. Ini udah, kalau misalkan kayak gini udah nggak bisa. Miring dikit nggak bisa, masih bisa. Tapi kalau di play di komputer ya, masih lumayan mulus gitu. Tapi ini kan kelihatan lebih sedikit patah-patah ya. Tapi tergantung laptop juga sih ya. Ini kalau mau lebih cepat sebenarnya bisa kita resize dulu biar dia nggak ngeproses frame by frame-nya tuh nggak banyak pixel yang harus dia counting gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai resize aja. Frame.
Ini saya pakai rasio aja untuk resize-nya. Fx-nya 0,5, FY-nya 0,5 seperti ini. Jadi harusnya size-nya jadi setengahnya nih, video frame-nya. Nah, ini lebih kecil window-nya. Nah, tapi pasti lebih mulus pergerakannya dibanding yang tadi yang lebih patah-patah ya. Oke. Seperti itu, Mas. Nah, sampai sini ada yang tanyain terkait yang video, sama aja lah ya, cuma kita combine dengan yang video, codingan play video. Berarti kalau kita mau coding apa gitu harus di grayscale itu dulu Mas ya, pertama-tama ya. Di beberapa function memang dia required-nya grayscale, tapi bisa jadi ya tergantung lah. Kalau di OpenCV, mostly kalau misalkan dimasukin ke algoritma, pasti dia mintanya grayscale ya, karena mungkin dimensinya lebih slim gitu kan. Oh. Contohnya kayak ke Fast Cascade gitu ya, ataupun mungkin, tapi nggak kita bahas sih kalau di sini ya. Banyak juga algoritma lainnya di OpenCV, tracking atau apa gitu ya. Ini mostly kita convert dulu ke grayscale seperti ini. Mas, oke. Nah, ini juga kita combine nih Mas, yang kemarin kan pertemuan ketiga ya, kita bikin function namanya drawpad kan, supaya kotaknya tuh customize. Kalau tadi kan kotaknya tuh masih ya biasa aja gitu ya, kotak-kotak gini doang gitu kan. Ini kita buat lebih menarik seperti yang banyak di video-video tutorial face detection atau face recognition gitu. Kita running dulu si function yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita apply si function drawpad ini ke dalam program, ya contohnya dulu yang atas ya. Nah, di sini mengganti bagian yang CV2 rectangle-nya ya. Kita tinggal panggil aja function drawpad-nya. Jadi kalau kita running, ya, jadi lebih bagus. Ya, ada labelnya ya. Seperti ini, human face. Ya, ini kita, karena ini cuma face detection ya, tulisan di sini ya paling cuma bisa kayak begini doang gitu ya. Tapi bayangkan kalau ini udah algoritma untuk face recognition. Kita bisa bubuhkan di sini adalah nama orangnya beserta persentase confidence levelnya ya. Berapa persen ini si ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga kita bisa apply ke yang videonya juga sama ya. Yang tadi kita play di atas ini Mas. Ini cuma diganti doang di bagian for loop-nya. Nah ini mana tadi ya? Nah ini kan drawpad ya. Ini kita ganti pakai drawpad juga tadi yang asalnya CV2 rectangle. Nah, ini dari kamera ya. Kita coba run. Kalau ngerunning pakai yang kamera, startingnya rada lumayan lama. Nah ini lebih bagus lah boxnya ya. Iya. Ini juga jangan lupa bisa kita atur ya. Ininya apa namanya sih? Kan ini si drawpad itu ada colornya, parameter color ya. Iya. Ini kita bisa atur, coba. Kayaknya waktu itu belum pernah sempat kita tes ya. Misalnya kita ganti warna apa nih, kuning ya. Kalau kuning itu kan campuran hijau dan merah ya. Merah. 255 berarti di sini 255 ya. BGR, green dan merah nih. Harusnya berubah juga nih colornya. Iya, tapi tulisannya hitam ya. Putih ya. Jadi nggak jelas. Coba kita teksnya kita rubah. Ini nanti kenapa ada colornya bisa dirubah kayak begini ya, bisa kita bikin unik gitu ya. Kalau si orang ini nama apa, boxnya warna apa gitu. Jadi dengan mudah kita bisa bedain satu dengan yang lainnya gitu ya. Oh gitu ya Mas. Iya, tujuannya. Label nama. Ini kan kita label namanya masih statik nih ya, masih statis ya, masih. Betul, karena ini kan cuma face detection ya. Iya. Opsinya kan cuma deteksinya cuma satu ya, face itu doang kan. Nggak mungkin ada, belum kita tambahin face apa sama face apa. Tapi bisa jadi kita kalau misalkan apply yang multiple ya, kita kasih label berbeda-beda gitu ya. Kalau ini kan cuma satu detektor nih untuk ngedeteksi wajah bukan wajah gitu kan. Coba kita running.
Ini human face. Oke. Ini kalau misalkan mau multiple barulah bisa kita bedain ya labelnya. Tapi ya memang masih hardcoded ya di sini karena memang masih algoritma detection, belum ada kelas-kelas multi kelasnya gitu ya istilahnya. Nggak banyak label yang bisa dimasukkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini si Drawpad ini ke depan-depannya akan selalu kita gunakan ya. Dan kita juga bisa nanti ya variasikan colornya berdasarkan kalau namanya si ini ya berarti labelnya apa, color background dan teksnya apa gitu ya. Oke, sampai sini clear? Clear Mas, clear. Nah, selain untuk mendeteksi wajah yang mungkin populernya gitu ya di OpenCV gitu ya, si Cascade ini tahunya memang buat mendeteksi wajah kebanyakan orang. Nah, Cascade ini juga ya bisa digunakan untuk mendeteksi objek lain ya. Contohnya di sini saya dapat di GitHub orang bikin XML untuk mendeteksi mobil ya. Ini namanya cars.xml ya, ada 2 orang yang bikin. Ini yang 4 tahun yang lalu gitu ya, ini ada yang diupdate 2 bulan yang lalu, ada juga. Nah ini cars.xml ini tentu saja berarti datasetnya mobil semua ya. Nah dia coba create, training kan, sehingga bisa kita gunakan di sini. Ini saya punya gambar mobil, cars dan coba saya tutup dulu. Nah ini mobil ini coba kita detect, sama mobil-mobil ini kita coba detect. Ini coba kita running, ini yang cars 2 ya. Nah ini pun bikinan orang gitu ya, ya lumayan bagus. Bahkan yang jauh pun bisa kedeteksi sama dia. Gitu ya. Asalkan mungkin ini kayaknya dia nge-trainingnya pakai dataset mobil tapi ngadepnya ke depan gitu ya. Frontal face-nya mobil gitu ya. Kalau miring kayaknya nggak bisa, atau kalau mobilnya mepet dengan objek lain kayaknya nggak bisa deh. Kita coba ya. Pakai yang Cars 2 tadi kan, Cars 2 gambar Cars doang ya. Gambar yang ini nih. Ini ada yang agak miring. Kita cek apakah bisa deteksi dia. Kita ganti jadi cars.jpg. Iya betul. Jadi nggak kedeteksi sempurna kalau yang si miring kayak begini. Malah objek non car dia detect sebagai car. Yang jauh di sini nggak kedetek. Yang ini juga malah nggak kedetek. Ini padahal ngadep depan ya. Mungkin ini bisa jadi karena dia dekat ke pinggiran ini ya. Karena kalau dilihat ini bounding boxnya gede kan. Dia kayaknya ngedetek itu satu luasan gini, nggak pas di area nge-crop mobilnya. Nah itu jadi penting. Ini akibatnya kalau misalkan kita load dataset, tapi bayangkan kalau dataset yang dimasukin itu mobil, backgroundnya masih ada gitu ya. Usahain area backgroundnya itu sekecil mungkin, biar benar-benar bisa dilokalisasi area mobilnya gitu ya. Ini ketika mepet dengan barrier seperti ini, dia nggak bisa keklasifikasi ya, karena mungkin kecomot backgroundnya, jadi ada background noise lah. Itu bayangan-bayangan mobilnya juga berpengaruh juga ya Mas? Bisa jadi kalau memang yang di datasetnya dia nggak sertakan seperti ini ya. Jadi pasti si Cascade-nya juga bingung. Ini nggak mirip-mirip amat gitu ya. Ke level kemiripannya itu rendah gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau di sini mungkin lebih ke miringnya ya. Tapi kalau yang ini mungkin karena mepet ke sini dan ini juga dekat ke sini. Kalau ini kan di tengah ya. Mungkin saya tebak dia pakai datasetnya itu mobil tengah jalan dia crop. Makanya kalau dia mepet ke pinggiran kayak begini, dia nggak bisa deteksi. Bagusnya mungkin dia harusnya di crop ulang lagi sampai ngepas nih. Jadi nanti kotaknya juga ya benar-benar sekitaran mobilnya gitu. Itu dan juga ini kita bisa apply ke mobil sama aja lah ya. Cuma variasinya doang. Ini bisa larinya ke apa nantinya, ke vehicle counting gitu ya. Suka banyak tuh kalau project-project gitu ya. Ngedeteksi mobil yang lewat gitu ya Mas? Betul, di bawah jembatan biasanya. Untuk ini ke arah Jakarta ada berapa mobil, ke arah Bogor misalkan ada berapa mobil. Bisa seperti itu. Ini pakai Cascade lah. Jadi sekali lagi ya bisa banyak penerapannya si Cascade ini, nggak harus melulu ngedeteksi wajah ya. Bahkan ini ngedeteksi full body full body gitu ya. Ini saya punya video pedestrian.mp4 pakai yang Cascade full body. Ini juga bisa dipakai. Kalau nggak salah ini ada orang yang bikin versi untuk social distancing gitu.
Jadi dia udah deteksi nih orang-orangnya, terus nanti dia kalkulate nih jarak antara yang kedeteksinya gitu. Kalau dekat mungkin ngasih alert gitu ya. Oh gitu ya. Bisa kayak gitu kan untuk social distancing. Itu Kayaknya banyak coba di GitHub yang kalau saya belum pernah nyoba untuk social distancing. Tapi ada yang saya pernah lihat gitu ya, orang nggak bikin. kebaca semua ya Mas? Tapi memang nggak kebaca semua ya. Ya Iya. bisa jadi karena memang akurasinya rendah. Ya sekali lagi karena memang ini harga SKD ini boleh dibilang ya lumayan bagus di eranya. Kita masih bisa pakai sekarang, tapi kalau misalkan mau canggih lagi ya pakai deep learning gitu ya. Mungkin pernah dengar YOLO, Darknet You gitu ya. only log once itu ya Mas? Iya betul, itu canggih, tapi ya memang lebih berat lagi gitu ya pemrosesannya. Kita perlu run di GPU tuh kalau mau mulus gitu ya. Kalau di Kalau CPU codingan sendiri. sendiri rumit nggak Mas itu? Codingannya nggak terlalu rumit-rumit amat. Ngebikin yang bikin rumit. Dasar teori untuk bikin, karena gini Mas, kalau di yang kayak begini tuh kadang-kadang gimana supaya si algoritma bisa ngedeteksi dengan akurat. Berarti nanti larinya tuh main-main parameter. Kalau codingan tuh malah kan sekarang pakai framework ya. Ada TensorFlow, ada Keras. Iya. Gampang banget gitu kalau dipakai. Cuma gimana caranya mengoptimasi biar si dia akurat gitu ya. Dan gimana kita bisa tahu kalau model kita nggak akurat. Nah itu adalah ada ilmunya gitu kan. Nah nanti yang akan sebenarnya kita bahas lebih dalam tuh ke depan-depannya terkait itu. Bahkan kalau algoritma seperti face recognition ya Mas, katakanlah untuk sistem apa namanya absensi, kan kita melakukan training dulu, kita berarti kan registerin wajah-wajahnya gitu kan, Iya. ada 10 wajah, kita create model. Suatu saat misalkan ada tambahan orang, kita registrasiin wajah dia. Terus apa yang kita lakukan? Apakah kita harus men-training ulang semua data ini gitu kan? Kebayang kalau Iya. misalkan tiap hari ada orang lagi, nge-training terus tiap hari. Berat banget, apalagi kalau nge-training datanya itu perlu waktu berhari-hari gitu kan. Kebayang nggak crowded-nya gitu kan? Nah, nanti kalau di pertemuan agak akhir-akhir itu bakal kita bahas transfer learning. Bagaimana caranya kita bisa menyisipkan data lain, kelas lain gitu ya, label ya orang lain gitu ya, terhadap model yang udah kita create, tapi nggak perlu nge-retrain dari nol lagi gitu ya. Karena bayangin apalagi kalau misalkan yang modelnya itu di running berhari-hari gitu ya, bisa capek lagi nanti kalau misalkan harus di training kalau untuk cuma nambahin satu orang doang gitu ya, data satu orang gitu. Itu kalau training berhari-hari gitu lebih baik di komputer atau di laptop ya? Di server Mas gitu. Di server ya? Iya. Kalau saya handle project-project kayak gini yang basisnya deep learning, saya sewa Nvidia GPU Cloud. Di AWS juga ada NGC available. Itu bisa kita sewa PX large berapa yang dia ada GPU-nya gitu ya. GPU-nya beli yang sewa lah per jam. Rata-rata kan kalau ngitung per jam lebih murah gitu kan. Kalau kita butuhnya cuma beberapa hari ya. Kecuali kalau butuhnya 1 bulan, mending beli bulanan gitu. Tapi ya lumayan juga karena dia sejamnya itu $1 Mas. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ya lebih worth it karena daripada kita pakai CPU biasa bisa mungkin sebulan mungkin belum beres gitu. Atau Waduh. bisa ngehang duluan gitu komputernya. Kalau misalkan benar-benar yang kompleks ya. Karena kalau di deep learning model yang kompleks itu bisa sampai ratusan juta variabel atau parameter lah di dalam modelnya. Ini kan kalau XML file ini kan kecil-kecil ya, masih dalam ukuran kilobyte kan. Nanti Oh tuh gitu. kita bisa lihat ada model yang size-nya tuh bahkan sampai ratusan MB gitu. Saking gedenya. Tapi ya dia canggih gitu, bisa benar-benar akurat. Makanya untuk nge-training itu perlu GPU lah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah itu sekilas lah ya. Nah barusan itu udah kita cobain semua varian-variannya untuk cascade classifier ya Mas. Nah ini sekarang kita masuk coba untuk cascade classifier training. Untuk itu ini kita akan jelasin dulu aturannya. Mungkin lebih enak Masnya sambil download. Ini kita mau pakai tool nih untuk nge-training hard cascade-nya. Jadi ada orang bikinin GUI app gitu Mas. Dia ya memudahkan kita lah pada intinya untuk nge-training cascade classifier. Dulu kalau belum ada ini, ya sebenarnya banyak yang bikin GUI app kayak gini ya untuk hard cascade. Ya kita harus running di CMD, yaitu lumayan complicated karena parameternya jelimet gitu. Kalau di sini kan tinggal isi aja kayak form kayak gini lebih enak gitu ya. Silakan diklik, di download aja Mas ke ininya,
ke lokasi downloadnya. Ini dibuka. Ini download di area. Mas, ini saya udah download, Mas. Oh, udah download? Iya, udah pernah download ini saya. Oh, udah pernah pakai berarti ya? Pernah download, lihat di YouTube, pakai sekali, tapi saya juga agak bingung sih. Oh, makanya gimana? Oke sih, berarti udah diinstal ya? Udah sih, Mas. Oke, Ada. siap. Berarti kalau udah diinstal enak ya, karena downloadnya lumayan gede nih, berapa ratus MB ya. Nah, si Cascade Classifier Training ini, mungkin sambil dibuka dulu gitu ya, si itunya, si Cascade Trainer GUI-nya ya. Nah, ini sambil dibuka, terus saya jelasin dulu. Untuk melakukan Cascade Training, ini kita perlu siapin 2 jenis sampel, Mas. Sampel yang disebut dengan negative image, dan sampel yang disebut dengan positive image. Positive image adalah image yang benar-benar berkaitan dengan hal yang mau kita deteksi. Kalau misalkan konteks yang mendeteksi wajah, berarti positive image ini berisi gambar-gambar wajah. Usahakan semuanya memang wajah gitu ya. Gak ada gambar lain yang memang nggak nyambung gitu dengan yang positive image ini gitu ya. Kalau memang konteksnya kita mau deteksi wajah. Kalau negative image ini adalah kumpulan gambar-gambar yang nggak ada kaitannya dengan positive image, keseluruhan atau sebagiannya. Nggak boleh sama sekali ada mencantumkan yang positive image. Kalau ada, bisa hasilnya nggak bagus. Nah, ini terkait detail positive image, negative image, tapi karena kita pakai Cascade Trainer GUI, lebih enak kita jelasin dari Cascade Trainer GUI aja ya. Dan bisa dilihat juga di dalam folder pertemuan 4 ini, Mas. Kita udah punya folder yang namanya samples. Kalau di Masnya belum ada LST, ini karena mungkin saya udah running duluan tadi. Ini saya bisa hapus dulu untuk biar sama. Nah, di sini kita punya, nggak bisa dihapus karena ada. Biarin aja lah. Saya hapus dari sini. Nah, di sini kita punya dataset di dalam folder N dan P. Di dalam folder N ini berisi gambar wajah. Mungkin saya tunjukin dari folder aja biar kelihatan thumbnailnya. Ini kalau negatif yang bukan wajah. Jadi apapun pokoknya ya nggak ada mencantumkan wajah manusia lah ya. Mau objek apapun terserah, random silahkan gitu ya. Nah, kalau yang positif, ini saya kasih nama P gitu ya. Ini wajah ya. Ini saya pakai LFW dataset ya. Ini ya pokoknya wajah-wajah kita masukin ke dalam sini. Ini ada 500 sampel, yang tadi juga ada 500 sampel. Kalau ini udah kita siapin, selanjutnya adalah kita bermain-main dengan si Cascade Trainer GUI-nya ini, Mas. Nah, silakan dibuka. Dan sekarang kita arahkan ke dalam folder sampel tadi ya. Ini kalau saya ada di dokumen, GitHub, materi training, face recognition, pertemuan 4, nah, sampel. Mas juga arahkan ke folder sampel ini, ya sesuai di lokasi Mas Narwi yang pertemuan 4-nya itu ya. Select. Nah, di sini kita bisa atur beberapa parameter terkait proporsi datasetnya. Mulai dari positive image yang akan digunakan. Pernah ada statement katanya untuk hard cascade ini bagusnya negative image ini dibuat sebanyak mungkin. Kalau positive image ini ya boleh dibilang lebih kecil daripada negative image. Mungkin biar si hasil kalkulasinya itu lebih akurat mendeteksi wajah dengan bukan wajah gitu ya. Karena dengan semakin banyaknya objek yang bukan wajah, berarti si model bisa tahu ini bukan wajah atau istilahnya bukan wajah, benar yang bukan wajah itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau untuk memilih proporsi positive image, ini dia dalam bentuk persentase, defaultnya 100%, atau juga bisa kita set by number gitu ya, berapa jumlah gitu ya. Tapi kalau bingung karena 500 ya, kalau 500 mungkin ketahuan. Tapi kalau datasenya banyak lebih enak pakai persentase ya, kita bisa 75% gitu ya. Mungkin ini kita nggak akan load semua, takut ya banyak banget gitu ya. Kalau saya akan set 50% aja untuk demo.
Negatif image-nya karena kita cuma 500 sampel. Kalau tadi dilihat ya di folder N ya, kita bisa set ke 500, Mas. Seperti ini. Nah, kalau ini sudah, yang Masnya juga sudah, kita bisa pindah ke tab common ya. Nah, ini dari tab Saya lihat Mas aja deh. Oh, mau sambil lihat di sini aja ya? Boleh. Nanti mungkin bisa dicoba-coba sendiri gitu ya. Iya, nanti saya Nah, coba sendiri. di tab common ini ada parameter-parameter lain. Nah, ini mungkin yang kalau kita bingung berapa yang harus diisi, ya biarkan default aja gitu ya. Kalau mungkin punya knowledge lebih, ini bisa diatur ya, silakan. Number of stage ini adalah banyaknya stage cascade-nya ya. Semakin banyak stage-nya berarti semakin lebih lama juga si cascade classifier untuk belajar, untuk di training. Kalau semakin lama berarti ya dia semakin pinter lah, boleh dibilang kayak begitu ya. Ini untuk sekarang jangan terlalu besar, biar nggak lama-lama banget. Nih saya set berapa ya? 10 atau berapa? 10 lah ya. Nah, terus ada di sini parameter pre-calculated value buffer sama pre-calculated index buffer. Ini buat apa? Ini untuk nge-hold parameter, karena kan sekali lagi si file modelnya itu, si XML-nya itu kan isinya sebenarnya nilai-nilai kan, value-value. Ada key value-nya lah. Nah, ini sebenarnya sebelum dia finish, sebelum di write ke dalam format XML-nya, dia hold di memori. Nah, berapa besar dia hold index dan value-nya ya, ini kita bisa set di sini. Jangan terlalu besar, kalau terlalu besar ya kita sesuaikan juga dengan memori di laptop gitu ya. Kalau saya sih ngebayanginnya gini, kalau misalkan laptop kita contohnya 8 GB, ya jangan sampai lebih dari 4 GB gitu ya, karena pasti si Windows-nya juga udah makan pemrosesan ya lumayan gede gitu kan. Ini karena di saya ada 8 GB RAM laptopnya, bisa di set 1024 seperti ini. Kalau mungkin 4 GB ya bisa coba 512 gitu ya, atau 128. Dibagi 2 aja dari nilai defaultnya. Gitu. Selanjutnya juga number of thread. Number of thread ini adalah ya banyaknya thread proses yang akan mengeksekusi proses training. Semakin banyak berarti ya semakin cepat proses trainingnya ya tentu saja, tapi ini bergantung ke hardware-nya ya. Dia support running berapa thread gitu ya. Terus kalau ini acceptance ratio break value ini nggak perlu dihiraukan. Ini kita set min 1 aja. Kalau set min 1 seperti ini artinya kita nggak pakai gitu ya. Ini saya juga kurang ngerti buat apa, dari dulu selalu di set min 1 seperti ini. Terus kalau ini udah kita set, kita bisa pindah ke tab cascade. Nah, ini berkaitan dengan cascade classifier-nya. Yang perlu diperhatikan di sini kita harus tahu original size dari dataset yang kita gunakan. Kalau kita tadi buka lagi di foldernya positif ya, yang P, kita perlu cek dulu dimensinya ya. Ini kalau nggak salah 150 kali 140. Nah, ini datasetnya 150 kali 140. Width-nya 150, height-nya 140 ya. Nah, dengan size ini kita harus setup dimensi untuk proses trainingnya. Nggak perlu sama 150 kali 140, tapi rasio pembaginya aja gitu ya. Misalkan kalau 150 sama 140 kan samplingnya bisa kita ambil misalkan 30, width-nya, height-nya bisa ambil kita 28 ya. Berarti ya berapa itu? Seperberapanya gitu ya. 20% ya kurang lebih ya. Nah, ini bisa seperti ini. Yang intinya kita bisa set lebih kecil. Kenapa nggak kita set tadi aja 150 sama 140 gitu ya? Susahnya kalau kita set lebih gede kayak begitu, berarti training prosesnya menjadi lebih lama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita atur sampel width-nya lebih kecil, ya area yang dievaluasi juga akan disesuaikan sebesar yang kita set di sini, sehingga proses trainingnya juga akan lebih cepat karena banyaknya pixel yang akan diolah juga lebih sedikit ya, hanya 30 kali 28 pixel. Kalau fitur type ini adalah ya tipe detektornya ya, ada hard like fitur gitu ya, ada LBP local binary pattern, ada HOG, histogram of gradient ya. Kalau kita pakai OpenCV, misalkan nih nanti XML file yang dihasilkan kita mau pakai OpenCV di atas versi 3 kalau nggak salah ya, 3.1 gitu. Kita bisa pakai HOG nih. Karena OpenCV 3.1 ke atas baru nge-support HOG tuh. Tapi kalau misalkan kita
old version atau yang newest version juga bisa sih. Pakai HAR bisa, pakai LBP bisa. Tapi ya kalau misalkan lebih spesifik lagi, HOG ini hanya disupport di 3.1 ke atas. Nah ini apa bedanya dari ketiga ini? HAR ini akurat mas, cuma proses training lama banget. Bahkan nanti proses deteksinya juga lebih lama gitu. Jadi ketika mendeteksi di dalam satu frame ada phase atau enggak, itu jauh lebih lama gitu. Dibandingkan dengan yang si LBP. LBP ini local binary pattern. Dia memang proses scanningnya cepat, tapi less akurat gitu. Akurasinya rendah gitu. Kalau HOG ini mirip-mirip dengan yang LBP lah, nggak terlalu seakurat HAR, tapi ya much better dibanding LBP. Untuk sekarang kita akan coba HOG aja. Dan ini HAR fitur type-nya bisa dipilih basic, core, dan all. Ya bisa kalau misalkan pakai HAR ya. Tapi kalau misalkan karena di sini pakai HOG ya biarin aja basic gitu ya. Selanjutnya di tab BOS. Nah ini di bagian ini kan settingan classifiernya. Nah ini di settingan trainingnya. Jadi proses step stage by stage-nya itu dikontrol di bagian boosting ini ya. Ini boosting type-nya bisa dipilih. GAB itu nggak usah lah, gentle, ada BOS. Ini sebenarnya algoritma BOS itu apa sih gitu ya? Boosting itu adalah algoritma untuk ensembling atau menghasilkan model klasifikasi yang lebih akurat gitu ya. Dan dia juga meng-ensure proses trainingnya itu bagus. Kita bisa setting katakanlah akurasinya berapa gitu ya. Ini contohnya di sini ada kita bisa setting boosting type-nya gitu ya. Ada gentle, ada BOS, DAB itu. DAB itu kalau nggak salah di script ada BOS ya. RAB real ada BOS, LB logistik boosting ya kalau nggak salah ya. Nah ini kita kalau misalkan bingung pilih belum pernah belajar boosting, kita pilih gentle ada BOS aja DAB. Nah minimum hit rate ini adalah nilai minimum yang akan digunakan oleh si cascade classifier sebagai batasan nih. Jadi kalau dia udah mencapai HR sebesar 0,995 gitu ya, bahkan lebih, dia akan hentikan proses training. Nah, boleh dibilang ini tuh 0,9 berarti 99,5% lah gitu ya. Akurasinya udah mencapai 99,5%, berarti dia akan hentikan proses training. Maksudnya gitu. Kalikan aja si 0,995-nya dengan 100. Nah, itu hit rate. Nah, terus ada maksimal false alarm rate. Nah, ini untuk false alarm. Jadi kalau mencapai 0,5 atau ke bawah ya dia bakal hentiin juga. False alarm rate ini untuk mengontrol berapa besar false detection yang bakal diperbolehkan gitu ya. Kalau misalkan 0,995 berarti kan diperbolehkan sebesar 0,5% kesalahan deteksi gitu ya. Kalau false alarm rate itu berarti memperbolehkan kalau set 0,5 berarti 50% ya, lumayan gede ya, 50% untuk false detection. Trim weight rate ini bisa segini aja, nggak perlu diubah-ubah. Maksimal depth weak tree segini juga, ini berkaitan dengan ada bosnya sih. Maksimal weak trees ini segini aja, nggak apa-apa biarin default. Ini saya juga kurang paham terkait parameter detail yang ada bosnya ya. Kalau ini udah, ini kita bisa running aja mas untuk proses training dan kita tonton hasilnya. Ini kan kita masih di tab train ya. Pas kita start ini harusnya langsung ke tab log. Di sini kita bisa lihat stage by stage proses trainingnya. Nanti ada kelihatan kayak kolom proses trainingnya ya. Bisa kita lihat juga HR, tapi ini kecepatan ya mungkin karena datasetnya dikit ya. HR terus tadi itu apa lagi? Hit rate sama ini ya, false alarm rate-nya ya. Iya, Mas. Ini kita tunggu beberapa saat. Harusnya sih kalau cuma 250, tadi saya batasin 50% ya, kalau saya positif sampelnya. Itu nggak akan terlalu lama. Nah, sambil ini di running di proses, sebenarnya bisa kita lihat juga di foldernya. Tadi kan di folder samples itu kan kita cuma punya folder N sama P ya, Mas? Yeah. Nah, setelah kita start, dia nge-generate beberapa file. Naik LST, post LST ini untuk menyimpan file nama-nama file yang ada di dalam N dan P ini. Nah, ini terus nantinya itu dia wrap ke dalam file vector. Setelahnya nanti akan nge-generate XML file di sini. Kalau param XML ini untuk nge-hold temporary XML file yang kebentuk. Nah, ini adalah istilahnya cascade classifier per stage gitu. Jadi stage pertama XML filenya ke-generate ini.
apa namanya, sampai ke stage berapa, ke detect berapa gitu ya. Ini sampai bisa dilihat di stage 9 dia cuma 2 KB, kecil banget ya. Memang untuk demonstrasi, wah ini udah finish ya. Pasti ini akurasinya jelek gitu ya. Tapi pada intinya cukup untuk mendemonstrasikan bagaimana proses training di dalam si Cascade Trainer gue ini. Nah, ini bisa dilihat dia berhenti di saat FA-nya, false alarm-nya itu udah 0,474, yang mana ini di bawah 0,5 tadi ya, Mas. Terus HR-nya ini masih di 0,996, ya udah naik di 0,995 juga ya. Jadi dia bisa apa namanya, berhenti nih di stage ke-6. Padahal kan tadi pas kita setup di depan ini stage-nya itu 10 ya. Kenapa berhenti di 6 ya? Karena tadi seperti saya bilang false alarm-nya udah kecapai, jadi bawah 0,5, sama hit rate-nya HR-nya udah kecapai, yaitu di atas 995 ya. Kalau ini pengen diproses lebih dalam juga bisa sebenarnya. Ya kita bisa naikin lagi si apa namanya, si programnya. Si parameter tadi di bagian boosting ya, minimum hit rate-nya bisa kita naikin jadi 998 gitu, sama alarm rate-nya bisa kita turunin. Tapi sebelum itu kita coba tes dulu. Kita tes di sini kan udah kebentuk, kelihatan ya Mas, Cascade XML-nya. Nah, yang akan kita gunakan tuh file Cascade XML ini nih, yang setelah hasil training berhasil gitu ya. Ini di aplikasi GUI-nya dia nyediain prosedur untuk testing. Ini kita browse dulu ke file XML barusan yang ada di folder sampel, pertemuan 4 sampel. Ini saya pilih Cascade XML-nya, scale faktornya ini 1,1, neighbor-nya 3, ini persis sama kayak yang di OpenCV Python ya, cuma ini via GUI. Ini coba kita dari gambar gitu ya, saya coba browse dari pertemuan 4, gambar Lena. Ini gambar Lena.jpg. Ini kita coba start ya. Minimum, oke. Kenapa dia nggak mau ya? Apa dia bakal nge-save sebagai video? Oh ini sorry, dia nge-save sebagai video. Result image in folder ya. Coba kita start. No aja. Harusnya dia kesimpan kemana nih? Resultnya. Ya, ke close lagi si Cascade Classifier GUI-nya. Kita cek di sini ada di mana kira-kira ya. Udah ketahuan tadi. Coba kita buka lagi. Atau kita tes lah dari OpenCV langsung lah ya. Ribet. Iya, Mas. Kita buka pertemuan 4, sampel. Saya pindahin ke folder Cascade Classifier. Ini kita bandingin dengan model yang di training 3 hari nih. Yang versus model yang di training 3 menit. Face apa namanya, face self training ya, self train. Nah, kita kasih nama ini aja ya. Oke, udah gitu kita balik lagi ke Jupyter Notebooknya. Di codingan yang atas tuh yang face detection, dari foto aja lah ya. Ini saya ganti XML-nya. Coba kita kasih Lena dulu. 1,1 misalkan, lebih kecil. Ini saya setting 3. Wish, error. Return class with error set. Kenapa error ya? Apa karena korup gitu sih file Cascade XML ya? Coba kita copy lagi. Tanpa kita rename. Sample classifier Cascade. File modelnya kecil banget, 14 KB.
Kita Yang tadi sampai 500-an KB ya, Mas. Iya, jauh banget pasti, Mas. Ya, tapi kurang lebih Intinya seperti itulah. intinya. Oke, kita coba. Nggak bisa nih, mungkin memang kurang gitu ya datasetnya. Tapi kurang lebih seperti itulah caranya ya, si Fast Cascade Classifier di training menggunakan Cascade Classifier GUI, Mas. Iya. Cukup mudah. Selama ini tuh, kalau dulu awal-awal saya pakai konsol, ribet banget untuk dapetin apa namanya, untuk ngerunningnya gitu ya, harus ingat aja komannya gitu, misalkan phrase train apa gitu ya, sintaksnya itu panjang. Nah, ini kita udah berhasil nih sampai nge-training, ngedemoin doang lah intinya ya, menggunakan Cascade Trainer GUI.